Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariyatil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita bersama yang senantiasa selalu istiqomah di setiap malam Rabunya, Fadilatul Ustaz Daud Muslim. Begitu juga yang sama-sama kita hormati daripada guru kita Al-Ustaz Damanhuri. Semoga guru kita yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah kabul hajat dan keinginannya, dan Allah berikan kesehatan dan keistiqomahannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati kesepuhan kita, orang tua kita, Bapak Haji Engkos, Kang Haji Idris, Bapak RT, wabil khusus daripada Sohibul Bait yakni Bapak Umar sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir tanpa terkecuali, semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita beranjak daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat macam penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga kita. Allah angkat penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah di setiap pengajian, setiap malam Rabu Tengah yang alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahannya, yang mudah-mudahan kita bisa selalu hadir di setiap malam Rabunya sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini yang insya Allah sepanjang umur setiap bulannya berarti kita akan baca satu hadis. Ya, satu hadis kita akan baca tabarukan daripada hadis Arba'in Nawawi, dan semoga dengan kita mendengar ataupun membaca hadis ini semoga kelak di akhirat bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Sim Tudur saja Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan wala'allallah yang yafa'u bil mutakalima wasami. Kata Habib Ali, semoga Allah memberikan yang namanya manfaat, syafaat bagi siapa? Bagi orang yang mendengarkan, dengar doang, duduk doang, dan bagi orang-orang yang membacanya. Itu sudah dapat daripada doa Habib Ali. Bukan itu saja, Habib Ali meneruskan fayadkhulani fi syafaati hadan nabi syafi. Maka orang yang membaca maulid tersebut dan orang yang mendengarkan daripada maulid tersebut, maka kelak di akhirat insyaallah dimasukkan surga dua-duanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan itu maulidnya kita baca kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang mendengarkan, yang membaca, kita semua yang hadir, semoga kelak di akhirat kita bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi ilaihi qala. Al-haditsus tsani. Hadis pada malam hari ini hadis yang kedua daripada hadis Arba'in Nawawi.
An Umar radhiyallahu anhu aidan qala baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidun biyadis siyadis sadidus sawadi sya'r la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatahi ila rukbatihi wa wada'a kafahi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita an istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajabna lah yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama manis sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal ammata rabbataha wa antaral hufatal uratal ala ri'asya'iyatal awaluna fil bunyan summa talaqa falabistu maliya summa qala li sallallahu alaihi wasallam ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Di sini Sayyidina Umar mendengar daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarin hadis pertama diriwayatkan juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya alhamdulillah pada malam hari ini berada di rumah Bapak Umar. Ya kan? Berada di rumah Bapak Umar. Ya. Pas berarti. Apa yang beliau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar tatkala duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaihi rajulun syadidun biyadis syab syadidus syawadi syab. Kata Sayyidina Umar bahwasanya pada suatu hari yang mana telah datang kepada kita semua ada tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, bersih, ganteng, wangi. Syaridu syawadi syari, rambutnya itu hitam. Jadi ketika Sayyidina Umar sama Rasulullah, jadi Rasulullah lagi ngajar, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki tersebut pakaiannya yang sangat indah, rapih, rambutnya hitam, ganteng, wangi. Kemudian pakai, pokoknya ibaratnya orang tersebut tidak pernah dilihat satupun sama para sahabatnya. La yura alaihi asaru safar, nggak tahu, kayak nggak kelihatan dia tuh habis bepergian dari mana. Orang bersih, ujug-ujug datang aja. Wala ya'rifu ahadun min ahadun. Kata Sayyidina Umar, kita ini tidak tahu satupun di antara kita bahwasanya yang datang itu siapa. Tiba-tiba ujug-ujug datang aja di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang tadi disipatin tadi, yang bajunya bersih, rambutnya hitam, pakaiannya rapi, ganteng dan sebagainya, itu tiba-tiba duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas nada rukbatih ila rukbatih, kemudian dengkulnya seorang tersebut ditempelkan kepada dengkul Rasulullah. Jadi saking dekatnya. Ya berarti dia duduknya begini nih. Jadi ini Rasulullah dia duduknya begini, tempel. Pas nada rukbatih ila rukbatih, nempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengkulnya. Wa kafahi ala fakhidih, kemudian tangannya itu nempel pada tangannya jadi begini. Nyadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian wa qala ya Muhammad, orang tersebut mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kata orang tersebut,
Ini sahabat nggak tahu nih siapa yang datang, nggak tahu. Ujung-ujung nanya dekat Rasulullah, duduk sampai Rasulullah sampai nempel daripada dengkulnya. Kemudian tiba-tiba nanya begitu, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam, atau ceritakan kepadaku tentang daripada agama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan kepada orang tersebut, al-Islam an tashhada illa ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam adalah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang patut disembah. Tiada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, yang kedua kata Nabi, tunaikan daripada salat. Wa tu'taz zakah, kemudian tunaikan daripada yang namanya zakat. Wa tasumu Ramadan, selanjutnya daripada yang namanya melaksanakan beribadah puasa Ramadan. Wa tuhajjul baiti an istata'ta ilaihi sabila, kata Nabi Muhammad yang terakhir adalah laksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Itu jelaskan kepada Nabi. Islam itu begini sampai termasuk daripada rukun Islam. Kemudian qala sadaqta. Kemudian orang tersebut setelah mendengarkan daripada yang namanya perkataan beliau tentang rukun Islam, orang tersebut mengatakan sodakta, engkau benar. Kan aneh ini kan, orang yang bertanya dijawab mengatakan benar, ya kan? Tar endingnya ada fa'ajibna lahu, maka Nabi Muhammad dan para sahabatnya merasa heran. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan, bukan Nabi. Dia sendiri yang bertanya. Seakan-akan kan orang yang bertanya kepada orang tersebut berarti dia tahu dong jawabannya. Makanya heran orang yang bertanya kenapa dia membenarkan. Kemudian orang tersebut mengatakan, qala fakhbirni anil iman, ya Muhammad kabarkan aku tentang iman. Qala, kata Nabi Muhammad, antuk minabillah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi wa rusulihi, kemudian berimanlah engkau kepada kitab-kitabnya Allah dan kepada rasul-rasulnya Allah, wa yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wasyarri, dan engkau mengimani dengan qadar daripada kebaik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dia mengatakan qala sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Kemudian nanya orang lagi, qala fakhbirni anil ihsan, ya Muhammad berikan kabarku tentang ihsan. Nabi Muhammad langsung menjawab, anta budallah ka'annaka tarah, kata Nabi Muhammad, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah fa inna yara. Kata Nabi Muhammad, jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihat dirimu. Itu kata Nabi Muhammad. Kita kan tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat diri kita. Kalau ditanya Allah itu ada di mana? Bukan ada di atas. Di atas apa? Cecak. Ya, Allah ada di mana-mana. Dikatakan bahwasanya lebih dekat daripada urat nadi kita. Makanya CCTV yang paling baik adalah CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, bahwasanya akan ditunjukkan dari A sampai Z-nya, tidak akan luput daripada yang namanya pasti ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berikan tentang ihsan, ditanya lagi, qala fakhbirni anis saah. Laki-laki tersebut mengatakan, ya Muhammad beri kabar kepadaku tentang hari kiamat. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya qala mal mas'ulu anha bi'alama manisail. Berkata Nabi Muhammad, orang yang bertanya tentangnya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Jadi orang tersebut itu lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Qala fakhbirni an amaratiha. Bertanya lagi tuh orang, udah berapa kali nanya, dijawab sama Nabi, bilang benar. Bertanya lagi, fakhbirni an amaratiha, ya Muhammad kabarkan, beritahu kepadaku tentang tanda-tanda daripada hari kiamat.
Qala Nabi Muhammad SAW mengatakan, antalidal ummata rabbataha wa antarul hufatal quratal ala ri'asyaiyatadawaluna fil bunyan. Nabi Muhammad mengatakan, ini loh tanda-tanda hari kiamat adalah ketika ada seorang budak yang mempunyai daripada majikannya, dan budak tersebut, pembantu tersebut itu melahirkan daripada satu anaknya daripada hasil daripada majikan tersebut. Jadi seorang hamba budak melahirkan daripada hasil daripada anak majikannya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kira-kira udah banyak belum yang bunting? Banyak. Yang jihad dan sebagainya itu sudah dikatakan Nabi udah ratusan abad yang lalu, sudah terbukti pada saat ini. Wa antaral hufatal quratal alah, kata Nabi Muhammad SAW, ri'asyaiyatadawaluna fil bunyan. Sebagaimana ada seseorang yang nyeker, yang tidak pakai baju, dia keluar daripada kampungnya memperbagus daripada bangunan-bangunan. Maksudnya dalam hadis ini perkataan yang barusan, telanjang nggak pakai sandal, kemudian kelihatan daripada dadanya. Siapa itu? Adalah seorang pengembala di kota Arab. Jadi orang yang mengembala, dia nggak pakai sandal, pakai dada. Tiba-tiba orang yang pengembala tersebut, kita katakan orang miskin, nggak punya duit, tapi kok ujuk-ujuk dia punya hotel, punya rumah. Kan aneh. Kerjaannya orang mengembala. Di kota Arab tersebut satu kaum dikatakan dia itu orang miskin, tapi ujung-ujung dia punya kendaraan, punya mobil, punya rumah mewah. Kan itu daripada tanda-tanda hari kiamat yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak tanda-tanda yang ada di kota Arab. Dikatakan bahwasanya 3 di antara 5 gedung yang tertinggi di dunia sampai saat ini di kota Arab. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Dubai Tower. Tingginya sampai 445 meter. Kalau nggak percaya silahkan ke sana. Ya, insya Allah kita ziarah kepada makam Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai saat ini yang dikatakan oleh Nabi, orang miskin tiba-tiba yang menjadi kaya dan sebagainya pada seorang penggembala membuat bangunan yang sangat tinggi. Itu sudah dikatakan Nabi. Sampai saat ini Dubai tersebut ada bangunan menara sampai 445 meter. Kalah Jakarta, Kujang juga kalah. Kemudian satu lagi namanya Burj Al Khalifah. Tingginya itu 820 meter, adanya di Arab. Ya, udah tanda-tanda hari kiamat juga. Yang terakhir di Jeddah. Tingginya berapa? 1 kilometer. Itu lebih tinggi ya, 1 kilometer ya terjadi. Itu perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah terbukti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summan tolaqa falabista maliya. Kemudian tiba-tiba orang yang tadi nanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, ujung-ujung dia pergi aja, nyeloyong. Summa qala li, kemudian aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ya Umar, atadri manisahil, wahai Umar, engkau tahu siapa tadi yang datang kepada kita? Siapa tadi yang nanya kepada kita? Siapa yang tadi bertanya kepadaku tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang sa'ah? Kultu, kata Sayyidina Umar, kultu berkata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya nggak tahu. Saya nggak tahu ya Rasulullah. Kan dia tahu-tahu cuma datang kepada engkau, duduk berhadapan engkau, tiba-tiba nanya, engkau jawab. Dia membenarkan dan dia bertanya. Saya nggak tahu siapa itu orangnya. Qala, Nabi mengatakan, fa innahu Jibril. Maka sesungguhnya yang datang tadi kepada kita, yang datang berhadapan denganku sampai pahanya, lututnya nempel kepadaku, yang bertanya tentang Islam, ihsan, kemudian iman, kemudian yang namanya sa'ah, itu adalah Jibril alaihissalam. Ngapain Jibril datang kepada kita semua? Kata Rasulullah, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajar kepada kalian tentang agama. Jibril itu datang turun ke muka bumi ini menyerupai daripada Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Itu paling ajmal,
paling bagus surahnya pada saat itu. Dan Jibril turun ke muka bumi ini selama ada Rasulullah SAW berapa banyak? Arba'atu wa ishruna alaf, 24.000 kali turun ke muka bumi ini menjumpai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kira-kira Jibril tugasnya apa? Membawa wahyu. Nabi Muhammad kan nggak ada. Wahyu kemana coba ayo? Berarti dia udah nganggur dong. Nggak itu tiket paket lagi. Berarti udah pengangguran, nggak nyampe kepada ilham para ulama dan sebagainya. Tetap tugasnya sampai hari kiamat. Tetap tugasnya sampai hari kiamat, tetap memberikan ilham, namanya ilmu kepada para alim ulama dan para utus khalifah-khalifah yang ada di muka bumi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Muslim, Imam Muslim. Istinbat daripada hadis ini apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rukun Islam dan sebagainya. Dan kita yang namanya ngambil istinbat bahwasanya kalau kita menghadap guru kita, menghadap yang murabi kita harus pakaiannya rapi. Pakaiannya jangan compang-camping, pakai kaos kutang ngadap guru. Ngadap Pak RT harus rapi. Pak Lurah, dewan dan sebagainya rapi enggak? Rapi. Tapi kenapa kalau lagi sholat pakai kaos? Ayo. Sholat pakai kaos. Ngadap Pak Lurah minta tanda tangan biar cair rapi pakai kemeja. Tapi ketika sholat, Masya Allah, itulah kita. Makanya menghadap Allah harus lebih lagi. Ini mengajarkan di sini menghadap siapapun, wabil khusus pada guru kita dan sebagainya, kita pakai pakaian-pakaian rapi. Kita pakaian ini bukan untuk berbangga-bangga. Kenapa kita pakai gamis, pakai imamah dan sebagainya? Ngalap berkah pada para alim ulama tanpa ulan. Bukan berarti sombong-sombongan. Seenggaknya kita tidak bisa meniru daripada para ulama, para habaib, seenggaknya kita niru daripada pakaiannya ataupun sifat dan sebagainya. Kita ambil daripada istimewa ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ucapan kita, pendengaran kita bisa terdengar oleh Rasulullah SAW dan kelak di akhirat kita bisa yang namanya kumpul dengan Rasulullah SAW. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin hatta damini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.